Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi di mana nih, Kang? Nah, kita saat ini lagi di klaster Tabebuya. Tabebuya itu lokasinya di Jalan Pekapuran Cimanggis. Tabebuya. Nah, jangan sampai salah sebut Tabebuya. Cimanggis. Jadi Cimanggis ini terkenal dengan kawasan industrinya dan juga banyak sekolah ataupun yang terbaru ini ada salah satu universitas internasional. Universitas Islam Internasional, lokasinya tidak jauh dari kawasan klaster Tabebuya ini. Dan juga yang tentunya ini dekat dengan exit tol ataupun pintu masuk tol Cijago, pintu Cisalak. Nah, kita ini sekarang lagi ada di klaster Tabebuya yang ada di blok A4 dengan luas tanah 72 meter dan luas bangunan 51 meter. Dengan jumlah unit 140 unit lebih, itu fasilitasnya sangat lengkap. Apa aja, Kang? Masjid. Ada masjid. Ada playground. Security udah pasti ada. Security pasti ada. CCTV ada nggak nih? CCTV dan juga nih. Dan juga di sini ada balai pertemuan untuk warga di sini. Jadi sudah banyak ya di sini fasilitas-fasilitasnya dan sudah sangat lengkap. Dan Tabebuya ini mengusung konsep dengan rumah ala Bali. Nah, ini rumah ala Bali itu ujung-ujungnya, terus ininya juga model gentengnya. Jadi rumah Bali itu sudah sangat familiar di kawasan Cimanggis ini karena juga di sini ada klaster Tabebuya. Makanya kita konsep Bali ini sangat dicari oleh para sobat properti yang sedang mencari rumah di kawasan Kota Depok ini. Oke, Kang. Kita mau masuk ke dalam atau gimana? Kita langsung. Kita coba review yang bagian depan dulu karena di depan ini kita sudah bisa melihat di bagian carportnya aja sudah sangat lebar. Ini ada pagar nih, Kang ya. Tanpa pagar, Jadi roda jalan juga lumayan gede. Ini lebarnya 6 meter. Ini lebar 6 meter. Jadi carport di sini andaikan ini 4 meter. Betul, andaikan Bapak atau Ibu mau dijadiin taman di sebelah sini. Ini kita carport bisa muat 1 mobil, tapi andaikan tamannya ini dihilangkan, ini bisa 2 mobil. Nah, kesananya tuh sekitar 5 meter. Betul, ini sekitar 5 meter. Jadi untuk mobil dengan ukuran SUV masih bisa masuk. Tamannya juga kalau bisa yang cuma 1 mobil, tamannya gede nih, Kang. Betul. Tamannya gede. Nah, ini kita di bagian depan ini, Bang Niko, kita di pintu masuknya ini kita menggunakan pintu panel ini ya. Pintu panelnya dengan kusen. Nah, ini agak menarik ini. Pintu panel kita menggunakan kayu, tapi di bagian kusennya kita menggunakan aluminium. Aluminium bagus kan? Bagus, Kang. Bagus ya ini ya. Anti rayap juga. Anti rayap. Ya, ini tinggi juga nih Mas Riko nih. Tinggi 2 meteran ada nih ya. Iya, 2 meter. Nah, ini di bagian depan ini juga kita di bagian teras depan ada topi-topian yang sangat tinggi. Jadi untuk melindungi dari air hujan yang masuk ke bagian ini. Jadi nggak langsung kena pintu tempelan hujannya. Kita ke dalam aja nih. Langsung ini dulu nih, Kang. Dia listriknya berapa? Oh, ini listriknya 2.200. Sahabat-sahabat properti, yuk kita lihat dalamnya. Assalamualaikum. Nih. Salam. Nah, ini kita langsung ada di ruang tamu ya. Ini di ruang tamunya kurang lebih ukuran 3 meter kali 3 meter. 3 kali 3. Jadi dengan sofa minimalis ataupun kursi minimalis masih oke ya, Bang Niko nih. Nah, di lantai 1 ini, Bang Niko, ini connecting dari ruang tamu, kita bisa langsung ke bagian sampingnya. Ini dapur. Mungkin kamera bisa ikuti kita ke ruang dapur. Meter kali 4 meter ini, ada ini ya. Jadi sangat lebar. Ini ada barang-barang kita belum bisa pindahin tadi karena masih akan digunakan. Dengan tinggi kurang lebih sekitar 85 cm. Ini sedang dalam artian ini sangat cocok untuk penempatan tabung gas yang 3 kilo bisa, yang 12 kilo bisa. Jadi kalau bisa yang 12 kilo. Jangan pakai yang subsidi. Kamar mandi cukup lumayan kalau bisa dibilang ini powder room ya, tapi udah cukup gedean lah. So, ada bovennya, nih ada pancuran-pancurannya juga nih udah siap. Nah, lanjut dari kamar mandi kita bisa lihat langsung ke belakang. Kang Udin silakan ke belakang. Ya, ini kita dari ruang tamu. Ini kita ada area kosong. Jadi ini karena dengan tanah 72 meter belakang. Jadi di taman belakang ini masih bisa digunakan untuk Bapak Ibu untuk persiapan nambah luas bangunan ataupun nanti di sini mau dibikin ruang tempat makan ataupun ruang tamunya dipanjangin lagi, masih sangat oke. Bisa jadi
dapur basah di sini. Betul. Bisa di sini. Ini kurang lebih sekitar berapa meter ya? Ini 3x6 ada ini ya. Ini kalau 3x6, iya benar Kang. Kalau saya gunain meteran ini ya 3 meter kali 6 meter untuk area yang masih tersisa di bagian belakang ini. Jadi masih sangat mungkin untuk dibikin apa aja. Kita mau ke atas aja kali ya. Kita ke atas ya. Kita coba review tangganya nih Kang. Tangganya cukup bagus. Udah dikasih lampu-lampu juga. Ya, ini tangganya kita ada tambahan lampu. Lampunya ini kalau malam hari jadi terlihat lebih eksotik nih ya. Jadi cantik lah. Kita kalau melangkahnya juga enak. Ini Bang Niko, ini kurang lebih sekitar berapa senti Bang tebalnya nih? Tinggiannya ini sekitar 20 cm. 20 cm ya. Jadi di lantai 2 ini kita masih ada space buat sekitaran 2 meter kali 2 meter untuk living roomnya. Di atas ini kita langsung ke kamar karena dengan tipe 51 meter ini kita 2 lantai ini kita cuma tersedia 2 kamar. Tapi misalkan Bapak ataupun Ibu mau nambah ke tipe yang lainnya masih sangat oke kok di sini. Ya, kita ada tipe lainnya itu di tipe 61, kamarnya 3, kamar mandi 2. Betul. Jadi selain tipe 51 kita ada juga tipe 61. Nah, ini Bang Niko, kita dari tangga ini kita kalau lurus kita masuk ke kamar mandi. Langsung ke kamar mandi kan. Ini kamar mandi cukup luas. Cukup luas kamar mandi. Jadi dia cukup luas. Jadi dengan kloset duduk, klosetnya lumayan toto, udah cukup bagus. Terus keramik juga full. Udah dikasih boven, ada rada besar bovennya karena memang ruangannya besar. Ini juga udah dapat sekalian showernya. Jadi cukup lumayan. Itu juga cakep. Pintu juga menggunakan PVC kita ya. Ya, boleh kita langsung ke kamar. Kita ke kamar yang pertama di sini. Kamar anak kayaknya. Ini kamar anak. Ini ukurannya kurang lebih sekitaran 3 meter kali 2 meter, 2,8 meter lah. 3 kali 2,28. Ya. Ini ruang kamarnya ini langsung terang banget kan. Jadi karena kita menggunakan jendela yang cukup lebar, cukup besar. Jadi untuk pencahayaan di kamar itu sangat terang. Jadi di saat mau mendung atau gimana pun tidak perlu menyalakan lampu. Jadi sangat hemat energi. Pencahayaan tuh enak banget kalau pagi langsung tuh hawanya. Ini bahannya apa Bang Niko nih? Bahannya nih. Sama Kang. Sama ini aluminium ya? Juga nih. Aluminium. Langsung hawanya enak. Nah, ini hawa juga enak ini. Bener. Jadi untuk kamar tidur anak ini dengan lebar tempat tidur 1 meter ataupun maksimal 1,20 meter itu masih sangat cukup, panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Sudah disiapin juga itunya tuh ya, stop kontak buat AC. Oke, kita ke kamar yang kedua. Ini kita kamar yang kedua, ini bisa disebut kamar utama. Kamar utama ya, ini cukupan kayaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini sekitar 3 meter kali 3 meter. Ya. 3,5 kali 3. Ya, 3,5 meter kali 3 meter. Nah, ini bisa disebut kamar utama karena kamar utama yang bagian atas ini kita bisa connecting ke balkon bagian depan. Langsung connecting ke balkon dan sama dengan yang kamar yang tadi kita lihat sebelumnya, ini jendela ataupun pencahayaannya sangat maksimal dikarenakan kita menggunakan jendela yang dengan ukuran yang cukup besar. Nah, besar. Enak juga hawanya mesti kalau pagi langsung buka aja udah cakep. Ini lantai juga sama ya, 60 cm kali 60 cm. Semua lantai granit ya. Oke, ini juga tingginya 3 meter. 3 kali 2 ini kan? 3 kali ya? 32 ini. 3,20 meter ya. Nah, ini juga kita sudah siapin stop kontaknya sekaligus juga dengan pembuangan pipa untuk pembuangan airnya. Kita sudah siapkan pipanya. Mau langsung balkon. Kita ke balkon kali ya, ke balkon. Kita ke balkon dulu yuk. Kita ke balkon. Di sini balkonnya ini sekitar 1 meter kurang, 1 meter, anggap kurang lebih sekitaran 80 cm, 80 cm, kurang lebih sekitar 3 meter untuk lebarnya. Jadi saat santai di balkon ini kita bisa saat sore hari kita sambil ngobrol ataupun lagi kita baca-baca buku, sangat enak kok di balkonnya ini. Dan ini juga ada dilapisin oleh ini kalau bisa dibilang ini bukan kaca ya, Mas Niko ya. Ini seperti temper kan? Kaca temper gelas kurang lebih ya, seperti temper gelas. Ini kita untuk unit yang A4 di Tabobuya ini sudah sangat banyak juga penghuni ataupun teman-teman properti yang mencari dengan ukuran yang sama karena ini sudah sangat ideal dengan harga ataupun dengan lokasi yang sangat strategis di jantung kota Depok, ini kawasan Cimanggis, ini sangat sesuai.
Mas Niko gimana? Oke, Kalau Mas kita Niko ngobrol kira-kira di sini. harganya berapa di sini ya Niko nih? Kita untuk Untuk di harga di sini tuh sebenarnya Kang Udin yang lebih paham. Oke. Kang Udin yang Ini saya harus ngontek dulu kayaknya. ini klaster Tambubu ya yang tadi kita ceritakan. Ini terdiri dari dua tipe 51 meter dan juga tipe 61 meter. Untuk tipe 51 meter yang sedang kita review ini dengan luas tanah 72 meter dan luas bangunan 51 meter, 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita menawarkan kepada Bapak dan Ibu yang sedang mencari rumah di sekitaran Depok dengan harga 970 juta. 907 juta, kebanyakan. 907 juta. Nah, ini sudah termasuk biaya kecuali biaya KPR. Betul, sudah termasuk biaya. Ya, sudah termasuk biaya AJB, BPHTB dan notaris sudah termasuk kecuali biaya KPR. Dengan bookingnya cukup 2 juta aja. 2 juta? Ya. Biasanya tempat lain berapa juta ya? Ya normalnya 3 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Di sini sampai 10 juta. 2 juta aja Anda punya rumah 2 lantai. Kawasannya Cimanggis, 5 menit ke pintu tol Cijago. Itu sangat dekat di sini. Apalagi Mas Niko? Juga langsung tadi depan. Betul, angkot ini langsung ke pintu perumahan. Terminal Kota Depok. Di pintu perumahan sudah tersedia angkot. Jadi tidak perlu bersusah payah untuk mencari angkot ya ataupun untuk yang online yang lainnya sudah sangat banyak itu. Jadi silakan Bapak atau Ibu jangan tunda-tunda untuk memiliki rumah di kehunian ini. Klaster Tambubuya, unitnya sangat banyak dan fasilitas sangat lengkap. Jadi kami tunggu kedatangannya di klaster ini dan kami berharap kalau ada pertanyaan lainnya silakan hubungi kami ataupun tulis di kolom komentar. Ya. Apalagi Mas Niko? Sudah selesai? Cukup sih, Oke, cukup ya. Jangan lupa untuk men-subscribe channel kita Udin Guido TV dan Fafa Property. Fafa Property sebagai penyemangat kita untuk mereview rumah-rumah yang ada di sekitaran Kota Depok, Jakarta Selatan dan juga di Kota Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita yang terbaru, channel YouTube Fafa Property. Jangan lupa klik loncengnya ya.